Halo sahabat Inspirasi News, penyidik Bareskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadap Jack Boyd Lapian atau JPL usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap bos kasus Andrew Darwis. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono mengatakan, alasan penyidik tidak menahannya karena kooperatif dalam menjalani proses hukum. Yang bersangkutan kooperatif dan tidak dilakukan penahanan, kata Awi dalam keterangannya di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Kamis 2 Juli 2020. Alwi mengatakan bahwa Jack Boyd Lapian dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus yang dituduhkan oleh bos kasus terhadap pencemaran nama baik di media sosial. JPL diperiksa sampai dengan pukul 18.00 WIB baru selesai dengan dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik, ujar Alwi. Jack Lapian menjalani pemeriksaan selama 8 jam untuk BAP atau berita acara pemeriksaan dari pukul 10.15 WIB hingga 18.00 WIB. JPL tadi sudah diperiksa di Subdit 4 Ditpidum dari pukul 0.15 sampai 18.00 WIB, diambil BAP tersangka, jelasnya. Sementara untuk tersangka Titi Sumawijaya Empel atau TSE telah mangkir dari panggilan penyidik karena alasan sakit. Penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap TSE yang merupakan kliennya. Untuk TSE tidak hadir karena alasan sakit. Nanti pasti dijadwalkan ulang untuk dipanggil menghadap penyidik kembali, tegasnya. Diketahui dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka yakni Jack Boyd Lapian dan Titi Sumawijaya Empel, bahwa pada 16 Juni 2020 Subdit 4 Ditpidum Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan LP nomor LP-B-07-11-2019 Bareskrim tanggal 13 November 2019 dengan pelapor saudara Andrew Darwis dan terlapor saudara JPL dan saudari TSE atau Titi Sumawijaya, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Selasa 30 Juni 2020. Dari hasil gelar perkara tersebut diputuskan bahwa saudara JPL dan saudari TSE statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sambungnya, penyidik dikatakan Awi telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi sebanyak 14 orang dengan saksi ahli bahasa 1 orang dan saksi ahli pidana 1 orang. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap kedua tersangka Jack Lapian dan Titi Sumawijaya melanggar pasal 45 ayat 3 Yunto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Kemudian tersangka TSE dikenakan pasal 310 dan pasal 311 KUHP berupa pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.